Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai kurban. Apa sih kurban itu? Kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu dalil mengenai kurban. Ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu lah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi di situ Allah menjelaskan, Allah itu telah menetapkan syariat bagi tiap-tiap manusia, termasuk di dalamnya syariat kurban. Selanjutnya mengenai sejarah singkat kurban. Bagaimana sih sejarah singkat kurban itu? Sejarah singkat kurban itu asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak hingga dia masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seseorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran surah Asy-Syafa'at ayat 100. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang putra yang diberikan nama Ismail. Selanjutnya mengenai tujuan kurban. Pastinya sesuatu perbuatan itu pasti mempunyai tujuan. Dan mengenai tujuan kurban itu, yang pertama itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti teladan Nabi Ibrahim mengenai sejarah singkat yang tadi kita jelaskan. Dan selanjutnya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya distribusikan dan berbagi rezeki. Selanjutnya itu meningkatkan rasa kepedulian sosial. Selanjutnya menegakkan nilai keikhlasan dan pengorbanannya. Selanjutnya itu syarat-syarat kurban. Yang pertama Islam. Maka tidak sah kurban itu bagi non-muslim. Dan yang kedua itu berakal. Tidak sah seseorang yang gila itu untuk berkurban. Selanjutnya memiliki kelebihan harta. Bagi seseorang yang memiliki kelebihan harta, maka diharuskan untuk berkurban. Selanjutnya waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kurban itu pada 10 Zulhijjah, 11, 12 hingga 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah itu termasuk kepada hari tasyrik, di mana hari terakhir untuk bisa berkurban. Selanjutnya jenis hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Terdapat beberapa jenis hewan yang dapat dikorbankan saat kita hendak melaksanakan ibadah kurban. Hewan yang diperbolehkan untuk dikorbankan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 disebut dengan bahimatul an'am, yang berarti hewan ternak. Jadi hewan-hewan yang bisa untuk dikorbankan itu ada beberapa kurban. Ada beberapa hewan. Yang pertama itu seperti sapi, kambing, unta, dan domba. Tapi di Indonesia sendiri jenis hewan yang paling umum untuk dikurbankan adalah sapi, kambing, ataupun domba. Dan syarat yang tidak bisa ditinggalkan itu adalah niat. Dengan adanya insya Allah sesuatu yang kita inginkan maka akan terjadi, akan terkabulkan. Selanjutnya itu mengenai jenis hewan yang dapat dijadikan kurban. Sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai jenis hewan yang bisa dikurbankan, maka di sini kita akan menyebutnya sedikit. Yang pertama ada domba, yang kedua sapi, yang ketiga unta, yang keempat kambing, dan yang kelima kerbau. Selanjutnya itu adalah tips dalam memilih hewan, sifat dan kondisi kesehatan hewan. Sebagai ibadah yang disembelihkan kepada Allah, hewan kurban yang dipilih harus dalam kondisi fisik, kesehatan, dan sifat yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan yang dapat mengurangi nilai ibadah kurban. Maka dari itu kita harus memperhatikan yang namanya bersih di semua area tubuh, bola mata bening, tidak ada pembengkakan ataupun belayaan di matanya, dan bulunya bersih dan mengkilat, berdiri tegak, tidak memiliki luka. Nah, di situ bahasa kita itu bahwasanya hewan dan cukup umur, seperti umur kalau di unta itu yang akan dikorbankan mengenai 5 tahun. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.